Komunikasi merupakan hal yang mendasar dan menjadi salah satu kebutuhan dalam menjalani kehidupan. Dalam perubahan zaman di era revolusi industri 4.0 atau bisa disebut juga dengan era digital pada saat ini, teknologi komunikasi juga ikut berkembang. Komunikasi yang dulu bermula dari kertas dengan tinta hitam, kini berubah menjadi benda pipih yang bisa dibawa kemana-mana, seakan-akan kita telah memiliki seisi dunia. Tak hanya itu, dengan adanya perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0, berdampak pula dengan kemajuan konsep komunikasi governansi digital di Indonesia. Salah satu contoh perkembangan teknologi dalam komunikasi governansi digital yaitu sistem e-tilang atau tilang elektronik yang mulai secara bertahap dikembangkan pemerintah pada tanggal 23 Maret 2021. Tilang atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE yaitu adalah digitalisasi dalam sistem penegakan hukum lalu lintas menggunakan teknologi yang memanfaatkan kamera CCTV. Penerapan e-tilang sendiri memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 tentang transaksi elektronik dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Salah satu kota Indonesia yang sudah mulai menerapkan e-tilang yaitu Kota Bekasi dengan 3 ruas jalan protokol yaitu Jalan Ahmad Yani, Jalan Insinyur Haji Juanda, dan Jalan Igusti Ngurah Rai. Aplikasi e-tilang dikategorikan ke dalam 2 user. Yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua yaitu pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android, sedangkan pada pihak kejaksaan, sistem akan berjalan dengan melalui website sebagai eksekutor sebagai proses sidang manual. Lalu apa yang membedakan tilang manual dengan e-tilang? Tilang manual dibutuhkan minimal 10 orang petugas di setiap kegiatan penindakan. Tilang manual dilakukan pada satu titik di suatu tempat. Petugas tilang harus turun ke lapangan untuk penindakan dan hanya mampu melakukan penindakan dengan jarak 50 meter. Sedangkan e-tilang tidak membutuhkan petugas karena sepenuhnya dilakukan oleh sistem artificial intelligence. E-tilang dilakukan pada satu titik di suatu tempat. Tidak ada petugas yang diturunkan pada suatu e-tilang dan mampu melakukan penindakan dalam jarak 100 meter. Ini adek habis dari mana adek? Jadi pulang sekolah, Pak. Ini kenapa motor bertiga adek? Ada motor lagi pak, cuma satu. Tapi salah nggak satu motor bertiga? Salah, Pak. Ya, salah, nggak pakai helm. Bawa STNK nggak? Nggak bawa. Tilang ya. Nih adek turun dulu adek. Turun aja yuk adek. Ini kan adek ada beberapa kesalahan kan. Yang pertama nggak bawa STNK emang salah. Yang kedua satu motor bertiga. Yang ketiga nggak pakai helm. Nanti untuk motor bisa ngambil di Polres Bekasi ya deh, sama bawa orang tua. Ya, jadi Pak, ntar kita ambil STNK dulu ya Pak. Iya, sekalian bawa orang tua ya. Iya. Siap Pak. Maaf Pak. Iya. Ada apa ya? Siap Pak, ini saya mau mengantarkan surat dari Polres Bekasi. Oh, yaudah, makasih ya. Sama-sama Pak. Contoh yang dapat kita lihat pada adegan tersebut, umumnya sistem tilang di Indonesia masih menggunakan sistem manual. Belakangan ini, pemerintah Indonesia sudah mulai menerapkan dan mengembangkan sistem e-tilang. Jenis sistem e-tilang berbentuk kamera CCTV yang menangkap berbagai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna jalan, mulai dari pelanggaran ganjil genap, marka jalan, penggunaan ponsel saat berkendara, dan pelanggaran lainnya. Kamera berbentuk CCTV ini juga mengidentifikasi dan menganalisis jenis kendaraan, bahkan nomor registrasi kendaraan bermotor melalui plat motor kendaraan yang dijadikan rekaman output dalam bentuk gambar ataupun video. Lalu, bagaimana alur proses tilang? Yang pertama, polisi melakukan penindakan terhadap pengemudi yang melanggar lalu lintas. Kemudian, polisi memasukkan data tilang pada aplikasi tilang pelanggar. Harus memberikan data yang benar, berupa nomor KTP, nomor polisi, nomor kendaraan, dan terutama nomor ponsel. Karena proses selanjutnya membutuhkan nomor ponsel yang valid.
Pada tahap ini, polisi juga menentukan pasal yang dilanggar pengemudi. Yang kedua, setelah didata, pelanggar mendapatkan notifikasi nomor pembayaran tilang. Notifikasi berupa SMS ini memberitahukan nomor pembayaran tilang dan juga nominal pembayaran denda maksimal sesuai dengan pasal yang dilanggar. Yang ketiga, jika tidak ingin hadir, pelanggar tak perlu datang ke persidangan karena bisa diwakili oleh petugas. Konsekuensinya, jika tidak datang, pelanggar tidak dapat membela diri dalam persidangan. Pelanggar dipersilakan datang ke persidangan untuk membela diri jika merasa tidak bersalah. Yang keempat, pelanggar selanjutnya akan mendapatkan notifikasi SMS berisi informasi putusan dan jumlah denda. Di sana juga terdapat jumlah uang yang tersisa dari denda maksimal yang telah dibayarkan sebelumnya. Yang kelima, sisa denda tilang ini dapat diambil di bank dengan menunjukkan SMS dari Korlantas atau bisa juga ditransfer ke rekening pelanggar. Lalu berapa sih besar denda serta sanksi yang diberikan kepada para pelanggar? Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, ada beberapa jenis pelanggaran lalu lintas antara lain. Yang pertama, setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurang paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000, pasal 281. Selanjutnya, setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tidak dapat menunjukkan saat razia dipidana dengan pidana kurang paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250, pasal 288 ayat 2. Selanjutnya, setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak dipasangi tanda motor kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 menurut pasal 282. Selanjutnya, setiap pengendara sepeda motor yang tidak dapat dilengkapi kelayakan kendaraan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling baik Rp250.000 menurut pasal 285 ayat 1. Selanjutnya, setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi kelayakan kendaraan seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling baik Rp500.000 menurut pasal 285 ayat 2. Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama kepada kecelakaan dipidana dengan pidana paling lama 1 bulan dengan denda paling banyak Rp250.000 yang terdapat dalam pasal 278. Selanjutnya, setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 dalam pasal 287 ayat 1. Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 dalam pasal 287 ayat 5. Menurut pasal 288 ayat 1, setiap pengendara yang tidak memiliki surat tanda nomor kendaraan atau STNK dipidana dengan kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Yang terakhir yaitu menurut pasal 289, setiap pengemudi atau penumpang yang duduk di samping pengemudi mobil tidak mengemukakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Lalu, bagaimana cara melakukan pembayaran e-tilang? Tata cara pembayaran tilang elektronik atau e-tilang yaitu dilakukan sesuai nomor BRIVA atau BRI Virtual Account yang tertera sehingga pada setiap pelanggar seangka nominal yang tertera di BRIVA berbeda-beda. Pembayaran denda tilang dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu melalui teller BRI, ATM BRI, mobile banking BRI, internet banking BRI, melalui edisi BRI, hingga bisa juga menggunakan ATM dari bank lain. Kelebihan e-tilang. Penerapan e-tilang merupakan sebuah pilihan yang efektif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi yang ada. Dalam pelaksanaan e-tilang, keterbukaan informasi sangat terjamin karena segala informasi tentang tindakan pelanggaran lalu lintas akan dilakukan oleh sistem dan aplikasi yang sudah terstandarisasi, sesuai dengan kebijakan dari instansi yang bersangkutan, yaitu kepolisian. Jumlah denda yang dikenakan pun sudah pasti tidak ada tawar-menawar lagi dengan oknum polisi sehingga dapat mengurangi tindak korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar, serta memudahkan masyarakat karena yang melanggar tidak perlu mengikuti sidang pengadilan yang tentu saja menyita waktu. Kekurangan e-tilang. Di antara beberapa kelebihan dari sistem e-tilang tersebut terdapat beberapa kekurangan, yaitu untuk saat ini beberapa masyarakat di Indonesia masih belum melek teknologi. Masih banyak dari mereka yang belum tahu tentang adanya e-tilang sehingga perlu sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat. Masih banyaklah pelanggaran yang belum paham mengenai e-tilang.
membuat pelanggaran menjadi bolak-balik dari instansi satu ke instansi yang lain. Ditambah lagi masyarakat merasa terbebani dengan pembayaran denda maksimal yang harus dibayarkan ketika terkena pelanggaran. Dapat disimpulkan bahwa e-tilang yang merupakan salah satu contoh dari adanya perkembangan teknologi dalam konsep governansi digital termasuk ke dalam model komunikasi satu arah karena pesan yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima ketika terjadi pelanggaran lalu lintas tidak bisa atau tidak mempunyai kesempatan untuk para penerima atau pelanggar memberikan umpan balik. Jadi, komunikasi tersebut hanya searah ketika penerima menyampaikan pesan atau isu pada orang lain, dan orang lain hanya mampu membacanya. Kemudian, komunikasi yang disampaikan termasuk ke dalam komunikasi model formal, karena komunikasi yang terjadi merupakan komunikasi yang terstruktur, dari mulai aturan sampai dengan sanksi yang diberikan serta berasal dari sumber terpercaya, sehingga dapat diperiksa kebenarannya.